Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Langsung saja, saya dari kelompok 5 Abdul Varianto NIM 91 akan menjelaskan tentang menelusuri konsep dan absensi harmoni kewajiban. Dalam tradisi budaya Indonesia, semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Patuh pada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambaan total keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara. Selanjutnya B. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa dalam hal ini raja atau sultan sebagai bentuk penghambatan secara total. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Modina. Saya Modina Fitriana di belakang 99 akan menjelaskan poin C, yaitu menggali sumber historis, sosiologi, dan politik. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yang hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang ketiga ada sumber sosiologi. Sumber kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim orde baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga ada sumber politik. Nah, sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Rakyat Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Baik, saya Sabrina Zata Ismah, NIM belakang 86, izin melanjutkan presentasi Maudina, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan itu ada 4. Yang pertama itu ada aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan adalah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Yang kedua ada aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara tentang kesejahteraan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 ke dalam realita kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga ada aturan dasar ihwal usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dibangun dalam 3 susunan, yakni perlawanan bersenjata, lalu perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. Yang keempat ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban hak asasi manusia. Aturan dasar perihal hak asasi manusia telah diatur secara detail dalam UUD NRI tahun 1945. Ya, selanjutnya saya Manabul Haki, NIM belakang 77. Saya akan menjelaskan, mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban. Yang pertama ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah. Sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita, karena itu dalam perkembangannya bangsa kita mudah menerima penyebaran agama-agama besar itu. Terus yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda,
melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Selanjutnya, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Mustafa. Tadi pertanyaannya yaitu apa hak dan kewajiban warga negara dalam negara? Berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, setiap warga negara harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan dan memeluk agama yang dipilihnya dengan tulus. Sedangkan kewajibannya adalah menjunjung tinggi kehormatan agama dan memelihara keselamatan umat beragama. Berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap warga negara memiliki hak utama dalam hidup, kemerdekaan dan keamanan fisik, serta memiliki rasa hormat kepada hak asasi manusia yang lain. Kewajibannya adalah menghormati hak asasi manusia orang lain dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dan berdasarkan sila ketiga Persatuan Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk persatuan memiliki identitas nasional. Kewajibannya adalah memajukan persatuan dan menjunjung tinggi identitas nasional. Berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemerintah dan memiliki hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kewajibannya adalah mematuhi undang-undang dan mematuhi kewajiban sebagai warga negara. Berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sosial dan memperoleh pekerjaan yang layak. Kewajibannya adalah memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Said Muhammad Fadi, NIM belakang 95. Pertanyaannya, apa hak dan kewajiban negara terhadap warga negara? Ya, jawabannya kewajiban negara. Yang pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Yang kedua, kewajiban negara untuk menjamin HAM. Yang ketiga, untuk memberikan kebebasan beribadah. Yang keempat, untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional. Yang kelima, untuk memajukan kebudayaan nasional. Yang keenam, untuk mensejahterakan rakyat. Dan yang terakhir, untuk memberi jaminan dan perlindungan sosial. Adapun hak negara, yang pertama hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahnya. Yang kedua, hak negara untuk dibela. Dan yang ketiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Yaya Fitria, NIM belakang 104. Pertanyaannya, mengapa diperlukan harmonis kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat? Jawabannya, harmonisasi hak dan kewajiban diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hak dan kewajiban merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara yang sifatnya timbal balik. Aturan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia juga diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 27-34. Menurut pandangan bangsa Indonesia, hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Maka dari itu, Indonesia menganut paham harmoni antara hak dan kewajiban. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gina Rahmani, NIM belakang 101. Bagaimana cara yang efektif melakukan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia di masa sekarang? Jawabannya, salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindari diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Contohnya kayak mendapat perlindungan, mendapat kesejahteraan, melindungi hak masyarakat, mentaati peraturan, memfasilitasi pendidikan, dan memberikan jaminan keselamatan dan keamanan. Jadi kesimpulannya adalah hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh orang yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Terima kasih presentasi dari kelompok 5. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.